Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, pertemuan pada siang hari ini kita masih membahas bab 1, yaitu tentang matriks dan sistem persamaan linier. Minggu lalu kita sudah membahas tentang subbab 1.1 sampai 1.3, yaitu tentang apa itu matriks, operasinya, juga kita sudah bahas tentang matriks diagonal, matriks segitiga, matriks simetris. Juga kita sudah membahas tentang operasi baris elementer dan juga cara menghitung matriks inverse dengan matriks elemen dan juga dengan operasi baris elementer. Dan pada minggu kedua ini kita akan masuk ke subbab sistem persamaan linier dan penyelesaian sistem persamaan linier. Oke, sistem persamaan linier itu apa? Jadi persamaan linier itu adalah sebuah persamaan yang mengandung peubah bebas yang linier. Jadi contohnya misalnya ini ada 2x plus 3y sama dengan 0. Ini adalah contoh persamaan linier ya. Dimana kalau misalnya kita gambarkan pada sebuah grafik, maka grafiknya nanti adalah grafik linier seperti ini. Itu adalah yang disebut dengan persamaan linier. Dan sistem persamaan linier itu apa? Jadi sistem persamaan linier itu adalah beberapa persamaan yang mengandung peubah bebas yang linier. Jadi ada di sini contohnya ada 3 persamaan linier. Inilah yang disebut nanti sistem persamaan linier. Kita nanti tugasnya adalah mencari berapa nilai X1, X2, dan X3. Nah, ada yang linier, ada juga yang persamaan tak linier. Persamaan tak linier itu apa? Sebuah persamaan yang mengandung peubah bebas tak linier. Jadi variabel bebasnya di sini X kuadrat, ini dia mengandung peubah bebas yang tak linier. Jadi kalau misalnya ini digambarkan dalam sebuah grafik, maka grafiknya biasanya dia grafik tak linier atau kuadratik seperti itu. Dan sistem persamaan tak linier itu juga adalah beberapa persamaan yang mengandung peubah bebas yang tak linier. Contohnya seperti x kuadrat, x kuadrat sin, dan seterusnya. Nah, di dalam sistem persamaan linier atau biasa disingkat SPL ya, ini ada 2 subbab, dibagi menjadi 2 subbab, yaitu yang pertama sistem persamaan linier yang tak homogen. Kalau tak homogen ini biasanya disebut juga SPL ya. Dan yang kedua adalah sistem persamaan linier yang homogen. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas dulu tentang SPL tak homogen. Jadi sistem persamaan linier tak homogen itu adalah koleksi sebanyak berhingga persamaan-persamaan linier di mana konstantanya semuanya bernilai tidak nol. Jadi konstanta di sini adalah nilai-nilai B nih, B1, B2, B3 sampai dengan Bm. Ini nilainya tidak boleh nol. Dan bentuk umum sistem persamaan linier tak homogen dengan M persamaan dan N variabel adalah sebagai berikut. Kalau misalnya persamaannya sebanyak M persamaan ya, 1, 2, 3 sampai dengan M persamaan, dan variabelnya sebanyak N variabel, ada variabel X1, X2, X3 sampai dengan Xn, di mana nilai B1, B2 sampai dengan Bm ini adalah konstanta, ini nilainya tidak boleh 0. Itulah yang disebut dengan SPL tak homogen. Nah, sedangkan SPL homogen itu apa? Kalau SPL homogen itu adalah koleksi sebanyak berhingga persamaan-persamaan linier dengan semua konstantanya bernilai 0. Jadi BM-nya ini, B1 sampai dengan BM, ini nilainya semuanya adalah 0. Dan bentuk umum sistem persamaan linier homogennya adalah seperti ini. Dan penyelesaian sistem persamaan linier ya, perhatikan SPL dengan 2 persamaan seperti berikut ya. Nah, ini kalau misalnya ada 2 persamaan seperti ini, kita disuruh mencari penyelesaiannya, yaitu mencari nilai X
X-nya berapa dan nilai Y-nya berapa. Biasanya kita menggunakan eliminasi, di mana baris persamaan pertama ini kita kalikan 2 karena kita akan mengurangkan koefisien X-nya, variabel X-nya ya. Sehingga X ini sehingga yang persamaan pertama dikali 2 dan yang persamaan keduanya dikali 1. Sehingga diperoleh persamaan pertamanya menjadi 2X plus 2Y sama dengan 2 dan persamaan keduanya tetap. Kemudian ini persamaan 3 dikurangi persamaan 4 sehingga ini habis. Hasilnya adalah 5Y sama dengan minus 10. Sehingga Y-nya ketemu minus 2. Kalau sudah ketemu Y-nya minus 2, kita bisa masukkan ke dalam salah satu persamaan ini misalnya. Sehingga ketemu hasilnya adalah X minus 2, ketemu X-nya sama dengan 3. Sehingga persamaan ini, SPL ini menghasilkan satu penyelesaian di mana X-nya bernilai 3 dan Y-nya bernilai minus 2. Dan ini kalau misalnya digambarkan dengan grafik ya, kalau kita mencari penyelesaiannya dengan menggunakan grafik, kita gambarkan garis X per 1 itu ini adalah X per 1, kemudian dia bersinggungan dengan 2X min 3Y, seperti ini, maka ketemu hasilnya adalah perpotongan dari kedua persamaan itu ada di titik 3, minus 2. Kemudian ada lagi yang kedua. Nah, ini ada dua persamaan, berapa nilai X-nya dan berapa nilai Y-nya. Kita gunakan eliminasi. Kalau pada saat kita eliminasi ketemu hasilnya, ini pada saat 3 dikurangi 4 ini hasilnya adalah 0 sama dengan 0. Ya kan ini semuanya habis, ini semuanya habis. Nah, kalau misalnya ketemu jawaban seperti ini, maka jawabannya adalah berapa X-nya dan berapa Y-nya ini akan memperoleh akan ada banyak penyelesaian, yaitu pada grafik dua garis yang berimpit. Karena persamaan ini adalah sebuah persamaan yang sejajar dan saling berimpitan. Sehingga sistem persamaan linear ini menghasilkan banyak penyelesaian. Sedangkan yang ketiga, berapa X-nya dan berapa Y-nya. Nah, pada saat kita hitung ini, maka ini ketemu 0 sama dengan minus 9. Nah, berarti kan ini kan suatu penyelesaian yang salah. Nah, kalau salah seperti ini berarti eliminasi ini tidak ada penyelesaiannya. Sehingga pada saat dilakukan penyelesaian dengan grafik, pada grafik ini terdapat dua garis yang sejajar dan tapi tidak saling berimpitan. Baik, ini adalah SPL dengan N persamaan. Kalau misalnya dinyatakan dalam bentuk matriks, maka masing-masing konstanta dari peubah bebas ini kita masukkan dalam satu matriks. Kita simbolkan dengan matriks A. Kemudian ini adalah variabel bebasnya, adalah X1, X2 sampai dengan Xn. Kemudian ini adalah konstantanya. Ini biasanya kita simbolkan dengan suatu matriks X. Dan ini adalah matriks B. Dan biasanya bentuk matriksnya adalah A kali X bar sama dengan B. Dan jika ditulis dalam bentuk augmented matrix ya, atau matriks yang diperbesar, misalnya ini matriks A dan matriks B kita jadikan dalam satu matriks. Jadi ini adalah koefisien peubah X ini tadi matriks A, dan nilai dari sisi kanan atau konstanta B-nya di sini.
Ini ada di sisi kanan. Nah, kemudian penyelesaian sistem persamaan linier. Jadi, selain menggunakan eliminasi, penyelesaian sistem persamaan linier bisa juga dengan menggunakan sebuah metode yang bernama metode eliminasi Gauss. Di mana metode eliminasi Gauss ini adalah untuk SPL yang mempunyai banyak persamaan. Jadi yang persamaannya biasanya N-nya lebih dari 2. Misalnya persamaan ada 3 persamaan, 4 dan seterusnya. Biasanya untuk kalau dengan menggunakan metode eliminasi ini akan lebih mudah penyelesaiannya. Dan metode eliminasi Gauss ini membentuk augmented matrix menjadi matriks segitiga. Baik segitiga atas maupun segitiga bawah. Biasanya sih matriksnya matriks segitiga atas. Untuk membuat matriks segitiga, nanti juga akan digunakan OBE ya, operasi baris elementer. Dengan melakukan substitusi dari baris N-1 sampai baris ke 1. Ini nanti augmented matriksnya akan dirubah dengan OBE menjadi sebuah matriks segitiga atas, di mana elemen-elemen yang ada di bawah diagonal ini bernilai 0. Dan penyelesaian dari sistem SPL itu akan berada di sisi yang paling kanan ya. Pojok ini tempat B, tempat matriks B tadi. Ini adalah nanti akan menghasilkan sistem persamaan di bawah. Baik, ini adalah langkah-langkah OBE membuat matriks segitiga atas ya. Jadi yang pertama, ubah kolom A21 sampai AN1 menjadi 0. Jadi kita rubah dulu nilai-nilai yang ada di bawah A11 ini ya menjadi 0. Dengan baris pertama sebagai basis. Nah, A11-nya ini adalah basisnya. Dan baris kedua, nah supaya merubah baris kedua ini menjadi 0, maka berarti A21 dikali A11 dikali dengan baris pertama. Didapatkan baris kedua nilai yang baru. Maka ini nanti akan diperoleh sebuah nilai-nilai yang baru. Ini juga akan berubah menjadi yang baru. Begitu dilakukan sampai dengan baris ke N. Maka matriksnya akan berubah menjadi seperti ini. Sehingga yang di kolom pertama, yang ini sudah 0, 0, 0. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita rubah nilai P tadi ya. P itu ini. Nilai P32 dan sampai dengan PN2. Ini. Kita rubah menjadi 0. Caranya juga sama dengan OBE ya. Nanti P32 dibagi dengan K22. Nah, di sini baris kedua yang ini adalah basisnya ya. Basisnya adalah K2. Dan seterusnya sampai kemudian kita rubah bentuk matriks yang di sini K43. Sorry, angka ini Q43 sampai dengan QN3 akan kita rubah menjadi 0 dengan cara yang sama. Maka apabila semua elemen yang ada di bawah ini sudah 0, maka kita stop. Kemudian langkah selanjutnya adalah ini akan menjadi sebuah persamaan baru. Sama inilah nanti yang akan kita masukkan atau untuk mencari nilai-nilai X1 sampai dengan Xn. Baik, kita lihat contohnya. Selesaikan SPL di bawah ini dengan metode eliminasi Gauss. Ya, dengan metode eliminasi Gauss. Jadi ada ini persamaan pertama, persamaan kedua, dan persamaan ketiga. Kita buat matriks augmented-nya ya.
dengan ini adalah konstanta dari peubah bebasnya 3, 3, 1, 5, minus 2, 1, min 1, 2, 10. Ini adalah konstanta B-nya 17, 8, 45. Kemudian yang kita lakukan yang pertama adalah, nah ini B3 tukar dengan B1. Supaya untuk memudahkan, karena ini yang lebih kecil ya. Jadi B2 ini kita tukar dengan B1. Sehingga 1 akhirnya ada di atas. Nah, kemudian tugas kita sekarang adalah membuat sisi-sisi elemen-elemen yang di bawah 1 ini menjadi 0. Kita ubah menjadi 0. Sehingga dengan basisnya adalah baris yang pertama ya, maka B2, matriks B2 dikurangi dengan 3 kali matriks B1. Begitu juga yang baris ketiga, matriks baris yang ketiga dikurangi 3 kali baris pertama. Maka ketemu hasilnya adalah ini. Ini elemennya berubah menjadi nilai-nilai yang baru ya. Nah, ini cara perhitungannya, kalian bisa lihat di sini. Kemudian langkah yang kedua adalah kita akan mengenolkan yang mana? Yang harus kita nolkan lagi. Ya, yang harus kita rubah menjadi 0 adalah yang ini. Dan basisnya nanti adalah minus 5. Di baris yang kedua ini akan menjadi basis. Oke, berarti OB yang akan kita kenakan adalah B3, baris ketiga ya, ditambah 2/5 dikali B2. Ya kan, supaya ini jadi 0 kan berarti 2 ditambah, harusnya kan ditambah minus 2 gini kan ya. Nah, supaya ini jadi minus 2, berarti kan ini. Berarti 2/5 dikali B2. B2-nya ini kan 5 ya. Minus 5. Nah, maka ini nanti akan jadi minus 2. Sehingga pada saat kita ubah baris ketiganya, didapatkan sebuah nilai yang baru adalah nih. Nah, ini cara perhitungannya untuk mendapatkan nilai-nilai yang di baris ketiga. Nah, kemudian apabila sudah ketemu, maka seperti yang tadi, ini adalah kita mendapatkan sebuah persamaan baru di mana minus 211 dibagi 5 X3. Nah, ini tadi kan harusnya ada X-nya di sini ya. X1, X2, X3. Ya. Berarti 211/5 dikali X3. Oh, sorry. Enggak gitu. Ini X1, ini X2, ini X3. Ya kan? Nah, maka ketemu seperti ini. Ini sama dengan minus 844/5. Maka X3-nya bisa kita cari, yaitu 844,5 dibagi dengan 211/5. Nah, ini kalau dibagi berarti dibalik ya. Dibalik yang pembilang jadi penyebut. Ketemu hasilnya adalah sama dengan 4. Kan ini kalau ini kita coret. 844. Ini berarti 844 minus ya. Minus dikali minus hasilnya positif. 844 dibagi 211. Ketemu hasilnya adalah 4. Nah, kemudian kita sudah ketemu X3. Kemudian kita masukkan ke persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua adalah minus 5X2 dikurangi 28X3. Karena X3 sudah kita dapatkan nilainya, tinggal kita substitusikan, kita masukkan X3 sama dengan 4. Kemudian kita hitung, ketemulah hasilnya. Ketemu hasilnya X2-nya adalah sama dengan 3. X3, X2 ketemu, kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama ada 1 ya, 2. X1 plus X2 plus 10 X3 sama dengan 45. Kita masukkan X2-nya sama dengan 3, X1-nya sama X3-nya sama dengan 4.
ketemu hasilnya X1 ketemu sama dengan 2. Sehingga penyelesaian SPL itu didapatkan X1, X2, X3-nya sama dengan 2, 3, dan 4. Ini adalah penyelesaian SPL dengan eliminasi Gauss. Kemudian ini ada contoh lagi yang kedua. Di sini kita punya 4 persamaan. Nah, kita cari berapa X1, X2, dan X3, serta X4-nya. Nah, langkah yang pertama kita buat matriks augmented dan OBE dulu ya. Matriks augmented-nya ketemu seperti ini. Jadi 1, 1, 3, 2, dan seterusnya. Nah, yang 1, 3, dan 2 ini kita nolkan ya dengan cara OBE. OBE-nya seperti ini, yang baris kedua dikurangi baris pertama, baris ketiga dikurangi 3 kali baris pertama, baris keempatnya dikurangi 2 kali baris pertama. Sehingga ketemu ini adalah nilai-nilai yang baru. Ini cara perhitungannya di sini. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah kita menolkan yang mana? Yang ini. Nah, 4 dan 2 ini kita rubah menjadi 0. Ya kan? Karena kita akan buat sebuah matriks segitiga atas ini. Jadi yang ada di bawahnya ini nanti kita harus nolkan. Ini nanti juga kita harus nolkan yang terakhir. Oke, berarti yang 4, 2 ini kita nolkan, basisnya kita pakai yang baris kedua. Maka B3 dikurangi 4 per 3 dikali B2, baris keempatnya 2 per 3 dikali B2. Oke, ketemu hasilnya adalah ini. Kemudian terakhir tinggal satu elemen lagi harus kita nolkan. Nah, ini harus kita tambahkan 4 per 7 B3. Nah, untuk mencari perhitungannya, kalian harus lihat dari basisnya juga ya. Di basisnya kita pakai basis yang ketiga. Oke, ini cara perhitungannya yang ada di sini. Nah, kalau sudah ketemu, nah ini kita juga sudah dapat di sini. Kita juga sudah dapat 4 persamaan. Kita masukkan satu persatu mulai dari yang paling bawah. Yang paling bawah ini adalah 5x4 sama dengan minus 5. Sehingga x4-nya adalah minus 1. Kemudian kita baris yang ketiga, minus 7 per 3 x3 ditambah 7 per 3 x4. Kemudian x4-nya kita substitusikan minus 1 ya, ini. Kita hitung, ketemu x3-nya sama dengan 1. X3, X4 ketemu, kita masuk ke persamaan yang kedua. Persamaan 1, persamaan 2, persamaan ketiga. 3x2, 4x3, 2x4 sama dengan minus 7. Kita masukkan x3 dan x4. Ini, ketemu hasilnya x2-nya adalah sama dengan minus 3. Kemudian yang terakhir kita masukkan persamaan yang pertama. Kita masukkan semuanya ya. 1 minus X2 minus X3 minus X4 sama dengan 5. Ketemu X1-nya adalah 2. Sehingga penyelesaian dari SPL ini adalah 2, minus 3, 1, dan minus 1. Ini adalah penyelesaian dengan menggunakan eliminasi Gauss. Dan ini ada satu lagi, sistem penyelesaian persamaan linear dengan eliminasi Gauss-Jordan. Jadi ada tambahan di sini memakai Jordan ya. Metode eliminasi Gauss-Jordan ini merupakan lanjutan dari metode eliminasi Gauss. Oke, jadi lanjutannya bentuk matriks segitiga atas bawah dilakukan OBE sehingga membentuk matriks diagonal. Jadi pada saat sudah kita lakukan eliminasi Gauss, ketemu tadi seperti ini. Nah, kemudian dilakukan dengan OBE sehingga OBE-nya pakai metodenya Jordan. Metodenya Jordan itu apa? Metodenya Jordan adalah mengubah matriks segitiga atas ini menjadi matriks diagonal. Sehingga yang diagonalnya ini kita rubah 1, yang menjadi 1, kemudian yang lainnya ini kita rubah menjadi 0.
Kita lihat contohnya. Nah, ini adalah contoh soal tadi yang pertama ya. Di mana yang pertama tadi kita mendapatkan matriks segitiga atasnya adalah seperti ini. Oke. Nah, kemudian matriks ini akan kita rubah menjadi apa? Di mana nilai minus 5 ini kita diagonalnya dulu ya. Diagonalnya ini kita rubah menjadi 1, karena ini yang belum 1 kan, minus 5 sama ini. Ini kita rubah menjadi 1. Sehingga OBE-nya adalah B2 bagi dengan minus 5. Ya, B2 dibagi dengan minus 5, kemudian B3 dibagi dengan 211/5. Oke. Kalau sudah, ya, kalau sudah ini menjadi 1, ini jadi 1, kemudian tugas kita yang kedua adalah merubah yang lainnya ini menjadi 0. Ya, supaya ini menjadi 0. Ini kita nolkan, ini kita nolkan, ini kita nolkan. Sehingga apa? Kita rubah dulu yang ini, yang 1. Berarti B2 kurangi B1. Ya. Sehingga ketemu seperti ini. Yang ini. Kemudian yang mau kita nolkan lagi yang mana? Yang ini. Nah, yang ini kita nolkan. Sehingga kita nolkan dulu yang baris yang pertama. Baris pertamanya basisnya yang pakai yang 1 ini ya. Basisnya berarti B1 dikurangi 22/5 dikali B3. Oke. Ketemu, ini sudah menjadi 0. Kemudian baris yang ketiga. Baris yang ketiga ini kita... baris yang kedua kita nolkan dengan rumus B2 baris kedua dikurangi 28/5 baris ketiga. Yang ini juga ikut ya. Sehingga kalau ini sudah berubah menjadi matriks diagonal, maka persamaannya adalah menjadi ini. Penyelesaiannya adalah yang ada di paling kanan. Sehingga X1, X2, X3-nya adalah 2, 3, dan 4. Ini adalah lanjutan dari tadi untuk mencari eliminasinya menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Ditambahkan dengan Jordan sehingga matriksnya berubah menjadi matriks diagonal. Nah, ini ada latihan ya. Jadi, selesaikan SPL di bawah ini dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, ini untuk latihan. Untuk latihan kalian di rumah ya. Jadi, kalau misalnya kalian hitung dulu ya, kalian cari dulu langkah-langkahnya sampai ketemu matriks segitiga atas Gauss-nya seperti ini ya. Kalian coba saja sebagai latihan, nanti nggak perlu dikumpulkan, kalian coba saja sampai kalian mendapatkan matriks segitiga atasnya seperti ini. Nah, kemudian dari matriks segitiga atas ini kalian OBE-kan lagi dengan metode Jordan ya. Sehingga nanti X1, X2, X3, dan X4-nya ketemu berapa. Ya, baik. Sampai di sini materi siang hari ini. Silahkan mencoba, ini digunakan sebagai latihan. Kita ketemu lagi minggu depan dengan materi yaitu SPL untuk yang sistem persamaan homogen. Sekian, terima kasih. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.